I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang akan membahas tentang komunikasi dalam informasi teknologi. Pengertian komunikasi dalam dunia informasi teknologi adalah suatu proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik dalam bentuk analog maupun media. Pentingnya komunikasi dalam dunia informasi teknologi: yang pertama, mempermudah pekerjaan manusia; yang kedua, lebih mudah dan luas mencari informasi; yang ketiga, memudahkan komunikasi walaupun jaraknya jauh. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada komunikasi dalam informasi teknologi. Yang pertama, kepahaman dengan teknologi informasi yang digunakan. Penting bagi kita semua paham tentang teknologi informasi yang kita sampaikan, supaya terhindar dari kesalahpahaman dan kebingungan dalam menerima informasi yang diberikan. Yang kedua, yaitu keterbacaan dan kejelasan pesan. Pesan yang disampaikan haruslah jelas dan mudah dipahami, tidak menggunakan bahasa yang berbelit-belit, sehingga penerima informasi mudah untuk memahami pesan yang dimaksudkan kepada si pengirim. Penggunaan media yang tepat. Pemilihan media informasi harus sesuai dengan tipe komunikasi ataupun pesan yang disampaikan. Misalnya, penggunaan media informasi email bisa kita gunakan untuk pesan yang urgensinya mungkin tidak langsung bisa dibalas, atau obrolan langsung yang sekiranya perlu untuk balasan yang lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu kekonsistensian. Pesan yang disampaikan haruslah konsisten antara pesan yang sebelumnya dengan pesan yang akan disampaikan, supaya maksud dan tujuan dari pesan tersebut tersampaikan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu keamanan. Penting bagi kita untuk menjaga keamanan pesan supaya terhindar dari kebocoran hacker dan juga identitas dari pengirim dan juga penerima yang mungkin saja bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu kesopanan. Dalam berkomunikasi, tidak hanya komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media informasi juga harus sopan. Penggunaan kalimat yang tidak kasar, penggunaan kalimat yang tidak menyindir perlu diperhatikan dalam komunikasi menggunakan media, supaya penerima pesan dapat menerima pesan dengan baik dan maksud yang kita tunjukkan tersampaikan dengan baik, sehingga kita juga bisa diuntungkan dan juga tidak menimbulkan permasalahan karena kalimat-kalimat yang kurang sopan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Penting bagi kita untuk tanggung jawab atas pesan dan media informasi yang kita gunakan, supaya media-media ataupun informasi yang kita sampaikan tidak bocor dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa contoh komunikasi dalam informasi digital. Salah satunya adalah forum komunikasi menggunakan media informasi ataupun melalui Zoom meeting. Forum komunikasi ini adalah suatu forum yang digunakan untuk beberapa orang yang saling bertukar pikiran menggunakan media komunikasi, sehingga kita bisa terhubung dengan seseorang yang jauh tanpa harus terhalang karena jarak. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari komunikasi dalam informasi teknologi. Yang pertama yaitu menjelaskan informasi teknologi secara rinci dan jelas bagi si pengguna informasi teknologi. Yang kedua yaitu mendorong kolaborasi antara si pembuat informasi dan pengguna informasi, agar si pembuat ini dapat mengupgrade informasi-informasi dari teknologi bagi pengguna agar mereka dapat memahami informasi tersebut. Yang ketiga yaitu pemanfaatan informasi teknologi itu dapat lebih banyak digunakan oleh orang, maka semakin berhasillah organisasi yang dibuat oleh si pembuat. Fungsi dari komunikasi dalam informasi teknologi. Fungsi dari informasi teknologi ini sangat penting guna kita dapat mengetahui informasi teknologi itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi yang pertama yaitu dapat meningkatkan keamanan informasi teknologi.
Yang kedua itu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan teknologi informasi berupa informasi-informasi yang beredar di media sosial. Yang ketiga yaitu meningkatkan kolaborasi dari pihak penyelenggara dengan pihak pengguna media sosial tersebut. Dampak positif komunikasi dalam informasi dan teknologi. Yang pertama adalah efisiensi dan kecepatan. Dengan adanya komunikasi dalam informasi teknologi dapat dilakukan secara cepat dan efisien, terutama jika menggunakan teknologi seperti surat elektronik dan pesan instan. Hal ini memungkinkan informasi dapat melakukan pertukaran secara cepat, terlebih jika ada masalah teknis yang membutuhkan penyelesaian dengan cepat. Yang kedua, mudah dibagikan. Informasi teknologi dapat dibagikan dengan mudah dan dalam jumlah yang banyak melalui aplikasi, email, website, dan berbagai aplikasi berbasis web. Hal ini akan memudahkan organisasi dalam memperluas jangkauan komunikasi dan menyebarkan informasi pada banyak orang. Yang ketiga ada akurasi. Komunikasi informasi dapat lebih akurat karena adanya teknologi seperti dokumentasi dan arsip digital. Gunanya untuk memeriksa kembali dan memverifikasi informasi yang sudah disebarkan. Yang keempat ada fleksibel, yang artinya teknologi informasi dapat digunakan kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan seperti video conference, telepon conference, dan aplikasi yang berbasis cloud. Hal ini memungkinkan anggota tim dan pengguna mudah melakukan komunikasi. Yang keempat, menghemat biaya. Menghemat biaya artinya dengan menggunakan teknologi informasi akan menghemat biaya dibandingkan dengan komunikasi tatap muka. Yang mana dengan melakukan seperti video conference, telepon conference akan menghemat biaya perjalanan dan akomodasi dalam melakukan komunikasi tatap muka. Adapun dampak negatif dari komunikasi dalam informasi dan teknologi, yang pertama adalah ketergantungan terhadap teknologi. Kemudian kurangnya hubungan interpersonal yang menyebabkan kurangnya rasa kebersamaan dan kurangnya dukungan sosial terhadap lingkungan sekitar. Kurangnya privasi, kurangnya pemahaman tentang teknologi yang digunakan dan dapat menghambat penggunaan yang efektif. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang tidak jelas. Ada beberapa masalah yang ditimbulkan pada perkembangan komunikasi dalam informasi teknologi. Yang pertama, ketergantungan. Nah, perkembangan teknologi informasi ini dapat membuat seseorang menjadi tergantung pada teknologi tersebut. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan hidup dan mengganggu produktivitas kerja. Nah, solusi yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengatur waktu penggunaan teknologi tersebut serta memastikan bahwa waktu yang cukup ini dialokasikan dengan kegiatan di luar teknologi. Lalu yang kedua itu kebutuhan untuk selalu terhubung. Nah, perkembangan teknologi informasi ini membuat seseorang merasa perlu untuk selalu terhubung serta mengecek perangkat mereka secara terus-menerus. Hal ini dapat mengganggu kegiatan interaksi sosial serta mengurangi produktivitas. Nah, solusi yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengatur waktu dalam penggunaan teknologi tersebut serta memastikan bahwa waktu yang cukup ini dapat dialokasikan pada interaksi sosial dan aktivitas positif lainnya. Yang ketiga, itu adalah isu privasi dan keamanan. Nah, seperti kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi ini dapat membuka pintu serta peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses data pribadi seseorang. Nah, hal ini tentunya dapat merugikan orang atau korban serta dapat menyebabkan masalah pada privasi dan data keamanan orang tersebut. Nah, solusi yang dapat kita lakukan tentunya kita harus menggunakan data keamanan yang kuat seperti antivirus dan firewall, serta memastikan bahwa data sensitif yang kita punya itu bisa dienkripsi dan bisa disimpan secara aman. Lalu yang keempat, kesenjangan digital. Nah, perkembangan teknologi informasi ini menghasilkan kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses dengan kemampuan teknologi informasi tersebut atau mereka yang tidak memiliki. Nah, hal ini menyebabkan masalah pada sosial dan ekonomi. Solusi untuk masalah ini tentunya kita harus bisa
memberikan pelatihan dan akses untuk semua orang agar mereka tidak tertinggal dan tidak terpinggirkan. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu adalah ketergantungan pada media sosial. Tentunya bukan hanya kalangan remaja saja, tetapi orang tua bahkan anak yang di bawah umur saja sudah menggunakan gadget atau komunikasi seperti media sosial sebagai makanan kehidupan sehari-hari mereka. Seperti yang kita tahu bahwa media sosial itu merupakan salah satu faktor yang memperparah kesenjangan dalam kecemasan sosial serta menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan stres. Nah, solusi yang dapat kita lakukan tentunya kita harus membatasi penggunaan teknologi tersebut, lalu kita harus bisa mengatur waktu dan frekuensi penggunaan teknologi tersebut, lalu mengurangi interaksi dengan konten yang menimbulkan kecemasan dan stres. Sekian penyampaian materi dari kami. Apabila ada informasi yang kurang tepat atau tidak benar, mohon disampaikan di kolom komentar, dan apabila ada pertanyaan, mohon ditanyakan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't fucking with these hoes. I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because you know